Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Masya Allah. Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam. serta keluarga dan para sahabatnya. Gimana teman-teman kabarnya? Apa kabar bang? Cie. Aku nyapa teman-teman. Oh, aku juga mau Kita nyapa sapa-sapa kamu. dulu dong ke teman-teman. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat dan hari ini cerah ya. Alhamdulillah belum hujan nih hari ini bang. Ketemu lagi dengan kita berdua, dengan saya Ilham Idris. Saya Cicis. Ini kita mau bahas apa nih kira-kira? Kita menerusin episode yang kemarin itu tentang self healing episode sedih. Nah minggu lalu kan kita udah bahas tuh bang sedih, tapi baru kita bahas 3 poin. Ya. Definisinya sedih sama ini aku nyontek catatan nih guys. Pandangan tentang sedih sama ternyata sedih itu ada yang terpuji, ada yang tercela ternyata bang. Ya. Baru tahu juga aku, sedih juga ada yang terpuji, ada yang tercela. Kirain sedih jelek-jelek aja, ternyata ada yang baiknya gitu loh. Ya. Nah hari ini kita mau bahas tentang solusi dari sedih itu sendiri bang. Apa sih sebaiknya gitu. Nah ternyata ini kemarin aku nih sedikit review rangkuman dari Ustadz kemarin. Ya. Ternyata dalam Al-Quran itu memang sudah dijelaskan sama Allah bahwa semua makhluk manusia itu adalah makhluk yang akan paling banyak diuji sama Allah. Ya, terus? Iya, soalnya gini. Dan salah satu ujian itu adalah kesedihan. Jadi sedih itu adalah bagian dari ujian, guys. Buktinya aja nih, Bang. Kita kalau lahir nangis apa ketawa? Nangis. Udah pasti kalau ada yang ketawa mah. Nggak ada ya baik nangis ketawa. Iyalah, pasti pada nangis. Iya, makanya. Nah, itu tandanya bahwa manusia akan mengarungi hidup yang cukup berat nantinya. Ya. Karena penuh ujian itu tadi. Oke. Nah, tapi sebelumnya nih kita mau nyapa-nyapa teman-teman nih. Masya Allah udah 55 teman-teman yang udah 50. hadir di sini. Terima kasih ya teman-teman semua yang udah ikutan kelas self healing ini. Ya. Masya Allah. Jadi tema hari ini kita akan bahas pertanyaan yang kemarin teman-teman pertanyakan. Ya. Nah, kita langsung aja nih kira-kira. Ya kita udah pilih ada 2 pertanyaan nih yang sudah ada di buku aku nih sekarang nih udah aku catat. Kemarin pertanyaannya banyak banget, tapi aku pilih 2 nih. Kayaknya cukup urgent. Apa tuh? Nanti rahasia. Tapi by the way Bang, di sini kita udah ada Ustadz Taufik nih yang akan membicarakan solusi-solusi dari kesedihan itu. Gimana Ustadz, kabarnya Ustadz? Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat Ustadz. Masya Allah. Nah Ustadz, ini aku udah nyiapin 2 pertanyaan nih Ustadz. Tapi sebelumnya lagi Ustadz, kita review lagi nih Ustadz. Minggu lalu kan kita udah ada kuesioner tuh Ustadz tentang obatnya sedih. Ya Mas Operator, bisa gak tuh ditampilin kemarin hasil pollingnya apa? Nah ini dia. Wih mantap loh, canggih. Nah itu ya, ini hasil polling kemarin tentang teman-teman milih kan, kalau kamu pernah sedih karena hal apa, dan paling banyak itu pilihannya adalah ditinggal orang yang dicintai. Nomor 1 itu. Nomor 2 tuh Bang, ya hilang. Oh kebalik, maaf sebentar ya guys, Mas Operator lagi membenarkan. Yang kedua, banyak utang gak bisa bayar. Bukan. Apa bukan? Gagal ujian. Oh iya, gagal ujian. Nah yang ketiga baru banyak utang gak bisa bayar. Oh iya, betul. Tapi kok gagal ujian sedih ya? Ujian apa sih nih? Ujian hidup kali ya? Oh iya kali ujian hidup, aku ujian Tapi sekolah. kan ujian hidup mah gak mungkin gagal sih. Setiap orang pasti bisa ngadepinnya. Masya Allah, karena Allah udah bilang ya, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Masya Allah. Sotoy. Nah, terus ada lagi nih polling yang kedua, Mas Operator. Next. Polling kedua yang kemarin. Iya. Oh masih ada yang terbalik. Bentar ya guys, nih mirror nih guys. Mas Operatornya lagi dibenerin. Nah kalau lagi sedih, apa obatnya? Ini pertanyaan yang pertama nih, apa obat yang pertama nih?
Banyak Paling teman-teman. paling tertinggi ya, Heeh. jalan-jalan atau traveling. Nah, jadi banyak juga nih yang kalau sedih obatnya mereka pada milih tuh traveling. Jadi self healing mereka tuh traveling kalau lagi sedih. Hmm. Nah, Kayaknya nih kayak teman-teman kita nih yang pada jalan-jalan ke Turki, oh bukan jangan-jangan mereka. healing. Enggak, mereka bukan jalan-jalan, Bang. Mereka juga sedang belajar Oh sejarah iya. bareng Terang Trip. Berarti bagus juga ya kalau Bagus. jalan-jalan tapi sambil belajar gitu. Iya, sambil apa namanya Stat, kemarin Stat? Jalan-jalan tuh apa Stat? Safar, tadabur Melihat alam. tadabur alam ya Stat, yang melihat kebesaran Allah ya Stat. Nah, itu nggak apa-apa juga, Bang. Ya. Nah, next ada obat yang ketiga tuh, Mas Operator. Obat yang kedua maksudnya. Itu Obat tuh yang curhat ke sobat sama makan enak dan banyak. Nah, Curhat enggak. ke sobat. Ada nih obat yang kedua, kan kita ada polling lagi tuh yang ketiga. Iya. Itu banyak yang pilih. Tunggu ya guys. Wih. Wush, canggih loh. Terbalik lagi, Mas Operator. Nah, ini yang paling banyak tuh milih kalau lagi sedih baca Al-Quran katanya. Baca Al-Quran. Mm-mm. Yang kedua sholat. Masya Allah, soleh banget nih orang. Masya Allah ya, soleh dan soleha banget nih yang Amin. Kita milih ini. aminin buat teman-teman, semoga soleh dan solehah. Nah kita bahas dulu nih Stat, yang ini Stat, polling yang ketiga itu Stat. Udah bener belum Stat? Kalau kita sedih, milihnya baca Quran. Itu beneran obatnya nggak Stat? Silakan Stat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti acara malam hari ini senantiasa dalam limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang solusi ketika kita ini memiliki rasa sedih, ya apakah benar ya solusinya itu Quran? Kalau kita melihat Al-Quranul Karim, Al-Quran itu memang isinya adalah dikatakan syifa. Ya, syifa itu obat. Sedih itu akan hilang ketika muncul bahagia. Jadi sedih lawannya bahagia. Marah lawannya sabar. Sombong lawannya tawadhu. Makanya dikatakan kullu dain dawa, setiap penyakit ada obat. Nah, apakah Al-Quran ini satu-satunya obat? Ternyata tidak. Ya, jadi tidak hanya Al-Quran yang menjadi obat sedih, tapi memang Al-Quran ini adalah satu hal yang dikatakan menduduki posisi yang sangat luar biasa. Ya, kita akan lihat karena ini ada satu dalil. Saya akan sampaikan lebih dahulu, mudah-mudahan bisa difahami. Ketika kita sedih, kalau sedih itu sumbernya dari hawa nafsu, maka kita akan mencari satu obat sedih itu yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Ya, kalau sedihnya sumbernya dari hawa nafsu. Tapi ketika itu hati yang berbicara, ya maka insya Allah obatnya pun akan kita cari obat-obat yang bisa menenangkan hati kita. Ya, karena ada sumber kesedihan itu, misalnya karena hawa nafsunya, ya maka dia akan mencari sesuatu yang hanya untuk menghibur hawa nafsunya saja. Dan ini sifatnya tidak akan abadi. Bahagianya itu akan sementara saja. Seperti yang kita bahas pertemuan yang lalu. Makanya di dalam diri kita ini teman-teman, ada yang namanya ruh, ada jasad. Ketika ruh ingin bahagia, ya ketika ruh ingin bahagia, yang dicari adalah yang bisa membahagiakan ruh, sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, membesarkan Allah. Tapi ketika yang bahagia ini keinginan dari hawa nafsu, pasti yang kita cari sesuatu yang disukai nafsu. Seperti ya TikTokan misalnya, ataupun jalan-jalan yang sifatnya tidak
ada hikmah ya di dalamnya ya, hanya sekedar jalan-jalan saja, tidak ada manfaatnya. Kemudian nyanyi-nyanyi, joget-joget itu menghibur tapi memang hawa nafsu sifatnya. Bahagianya tapi itu hawa nafsu. Tapi ketika berbicara hati, lihat Rasulullah. Rasulullah ketika bahagia, hatinya yang bahagia, ruhnya bahagia. Ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah, Rasulullah takbir, ya, Allahu Akbar. Jadi takbir ini ternyata bentuk ungkapan bahagianya hati. Ya, ini takbir. Kemudian Rasulullah SAW ketika jumpa dengan orang-orang Yahudi di Madinah saat itu yang sedang berpuasa, Rasulullah SAW bertanya, ini puasa apa? Lalu orang-orang Yahudi mengatakan ini puasa Asyura. Ya, karena hari ini Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun. Dan hari ini juga ditenggelamkannya Fir'aun. Maka orang-orang Yahudi saat itu berbahagia diungkapkan dengan puasa. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, kami atau aku, kata Rasulullah, lebih berhak atas Musa ini daripada kalian. Makanya sejak saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, ya, berpuasa di hari Asyura. Asyura itu hari tanggal ke-10 di bulan Muharram. Tapi untuk membedakan dengan orang Yahudi, maka diawali dari tanggal 9. Ya, kita biasanya 9 dan 10. Nah, ini yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah bahagia. Jadi ungkapan bahagianya kita ini, kalau ingin kebahagiaannya ini kebahagiaan yang abadi sampai ke akhirat pastinya, maka caranya adalah melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya tadi membaca Al-Quran. Jadi benar kalau dikatakan apakah membaca Al-Quran ini menjadi solusi obat bagi kesedihan kita? Pasti. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi kalau teman-teman mau tahu pembicaraan Allah, baca Quran. Ya, jadi ada dua amalan yang luar biasa. Kalau teman-teman ingin berbicara kepada Allah, teman-teman sholat. Kalau teman-teman ingin mendengar pembicaraan Allah, teman-teman baca Quran. Jadi Quran dan sholat ini adalah luar biasa. Ini selalu berhubungan karena dalam sholat pun ada bacaan Quran. Ya, bahkan tidak sah ketika sholat kita tidak membaca suratul Fatihah. Jadi ini solusi ya, Quran itu Masya Allah solusi. Quran itu adalah syifa. Bahkan di dalam surah Yunus ayat 57-58 ya, nanti silakan dicek dan dicatat. Ketika orang-orang pada zaman Fir'aun saat itu, dia sangat bangga melihat melihat hartanya Fir'aun. Mohon maaf, Qorun ya. Dia sangat senang melihat hartanya Qorun sampai dia mengatakan, enak ya jadi Qorun, hartanya banyak. Waduh, enak jadi Qorun. Lalu ada orang soleh pada zaman Qorun itu mengingatkan orang ini, mengingatkan semua orang, jangan bangga dengan harta ya. Harta itu tidak bisa membahagiakan kita. Kalaupun membahagiakan itu sifatnya tidak akan abadi. Lalu ternyata perkataan orang soleh saat itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turun ayat ya. Surah Yunus ayat 57-58. Ya, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Masya Allah. Jadi kata Allah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada. Ya, sedih itu adanya di mana? Di hati, ada di dada. Petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Nah, jadi dalam surah Yunus ya, Ilham Cicis, dalam surah Yunus ayat 58 ada kata-kata hendaklah orang-orang yang beriman itu atau bahkan manusia seharusnya mereka itu bergembira. Dengan apa? Dengan diberikannya Al-Quran dalam hati mereka. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu salah satunya adalah dikatakan untuk membuat segala macam kesedihan, segala macam keluh kesah, segala macam kesulitan akan
hilang. Ya, Masya ketika memang kita ini mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membaca Al-Qur'anul Karim. Makanya diperintahkan oleh Allah untuk berbahagia, untuk bergembira. Karena tadi sedih lawannya adalah bahagia. Dan tidak ada yang bisa membuat orang bahagia ya kecuali orang ini mendekatkan diri kepada Allah, dan salah satunya dengan cara membaca Al-Qur'an. Jadi Masya. Quran itu adalah syifa ya. Betul, obat. Berarti benar ya Ustadz ya. Betul, solusinya Quran. Tapi Ustadz, kalau seluruh umat Islam ini memang disuruh sama Allah dalam Al-Quran untuk berbahagia, tapi kan kita punya rasa sedih Ustadz. Dan sedih itu kan fitrahnya manusia ya Ustadz. Dan itu memang diberikan sama Allah gitu kan. Itu gimana Ustadz? Ya, jadi Allah menciptakan marah bukan berarti nyuruh kita marah. Iya. Ya, Allah menciptakan pelit bukan berarti suruh kita pelit. Ya, Allah menciptakan apa misalnya ada rasa hasad misalnya, bukan berarti Allah suruh kita hasad. Tapi ini akan menjadi tolak ukur. Bagaimana ada orang dikatakan dia sabar kalau tidak ada yang marah. Iya. Ya kan? Bagaimana ada orang tiba-tiba dia dikatakan dermawan kalau nggak ada orang pelit. Bagaimana mungkin kita hidup hanya dengan air saja tanpa ada api? Iya. Ya kadang-kadang butuh api, kadang-kadang butuh Air. air. Jadi itulah yang namanya makhluk. Jadi makhluk itu, Quran selalu mengatakan makhluk itu ya cirinya adalah berpasang-pasangan. Ya kan? Pasang-pasangan, ada marah, ada sabar, ada benci, ada rindu. Ya itu pasangan. Nah, makanya Allah menciptakan rasa sedih bukan untuk kita terus bersedih, Iya. ya. Karena apa? Karena terkadang rasa sedih juga bermanfaat. Ya, rasa sedih terkadang bermanfaat. Coba kalau seandainya kita tidak punya rasa sedih, ya, naudzubillah, ketika ada orang tua wafat, mungkin ada seorang yang kita cintai, atau mungkin ulama kita yang kita cintai karena Allah sedang dalam keadaan terzolimi. Iya. Nah, kalau seandainya kita tidak ditanamkan rasa sedih, rasa-rasanya akan saling membutuhkan dan saling menguatkan itu tidak akan muncul. Makanya ada sifat-sifat sedih, ada sifat bahagia. Ya, tapi semua itu tidak boleh terlalu berlebihan. Bahagia juga nggak boleh berlebihan. Sedih juga nggak boleh berlebihan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu di tengah-tengah. Ya, karena apa? Kalau semuanya berlebihan, Allah nggak suka orang-orang yang terlalu berlebihan. Makanya ada kata-kata innal mubadzirina kanu min ikhwani syayatin. Mubadzir itu kan dia berlebih-lebihan. Ya, jadi itulah kenapa Allah membuat satu rasa namanya sedih. Masya Allah. Intinya Ustadz, berarti kalau sedih juga harus perginya ke Allah. Iya, harus ke Kalau Allah. orang soleh itu dulu itu kan Ustadz, kalau bahagia aja deket sama Allah. Kata Ustadz kemarin, kalau orang bahagia udah perginya ke Allah, udah pasti kalau sedih ke Allah ya Ustadz. Iya, Itu ketika kuncinya ya, Ustaz. ketika bahagia dia ingat Allah, maka ketika dia sedih Allah ingat dia. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Oke, Ustaz. Makasih, Masya Ustaz, Allah, atas terima kasih. masukannya. Kira-kira kita langsung bahas ke pertanyaan aja nih. kali ya. Minggu lalu aku udah catat pertanyaan untuk teman-teman yang mau bercerita atau bertanya, curhat juga boleh kirim pesannya ke private, chatnya ke private DM. ke Terang Jakarta ya Mbak Mahta. Ke Terang Jakarta ya, nanti dibacakannya cuma bisa kita berdua doang yang bisa baca. Iya. Nah, ini kita bacakan yang minggu lalu dulu ya. Nih Stat, pertanyaan pertama Stat. Astagfirullahaladzim, ini aku bacanya juga ngeri ya. Ini aku yang bacain. Hah? Iya. Ini tulisan aku, nanti kamu bingung. Iya, udah. Tulisannya jelek. Ntar aku yang nomor 2. Oke. Gini Stat, beliau ini punya hubungan dengan seorang lelaki dulunya Stat. Nah, qadarullah tidak sampai menikah Stat. Tapi mereka sudah terlanjur berzina Stat dulunya Stat. Nah, saat ini perempuan itu sudah ditinggal menikah sama orang lain. Jadi sekarang perasaan si Fulana ini kacau balau gitu Stat. Jadi sebaiknya seperti apa Stat? Karena beliau sadar juga kalau beliau sudah berbuat dosa di masa lalu gitu Stat. Tapi bukan dengan yang sekarang. Sudah udah nggak pacaran lagi gitu Stat. Udah tidak laki-lakinya diulangin sudah lagi. menikah dengan orang lain. Iya. Baik, bismillah. Dosa sebesar apapun selama tidak menyekutukan Allah,
Allah berjanji akan mengampuni kesalahan kita. Jadi yang harus dihindari bagi teman-teman yang memang merasa memiliki kesalahan ataupun dosa besar ya, yang harus dihindari adalah sifat putus asa. Karena ini adalah bagian daripada cara iblis agar kita ini nggak segera move on. Ya, padahal yang namanya syariat hijrah itu atau taubat itu ada dalam Islam. Kenapa Allah menciptakan atau Allah membuat syariat taubat? Karena Allah tahu yang akan diciptakan itu makhluk yang memang berbuat salah. Bahkan Al-Quran, hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Lau lam tudznibu," kata Rasulullah, kalau seandainya manusia tidak berbuat dosa, maka Allah akan mendatangkan makhluk yang lain, kemudian agar makhluk itu berbuat dosa, lalu mohon ampun kepada Allah. Ya, bahkan dikatakan dalam hadisnya lau, diawali dengan kata-kata lau lam tudznibu, lau. Nah, dalam kaidah bahasa Arab ini perlu difahami. Dalam kaidah bahasa Arab ada idza, ada id, ada in, ada lau. Ya, ini Ilham dan Cicis juga fahami nih. Jadi kalau ada kata-kata idza, id, in, lau, itu artinya sama. Artinya itu apabila, ya, jikalau, ya sama. Tapi punya tujuan yang berbeda, punya fungsi yang berbeda. Nah, ketika Allah menggunakan kata-kata idza ini dalam Quran ataupun hadis ya, ketika kata-kata idza ini sesuatu yang pasti terjadi, walaupun belum terjadi tapi pasti terjadi. Contoh, idza zulzilatil ardu zilzalah, apabila bumi digoncangkan dengan sekuat-kuatnya goncangan, ya pasti nggak kejadian nanti, kejadian. Jadi kalau idza itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Nah, kalau id itu sudah terjadi. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, dan ketika atau apabila Tuhanmu berkata kepada malaikat. Ya, itu sudah terjadi dulu. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, yang ketiga in. Kata-kata in ini 50-50. Bisa terjadi, bisa tidak. In. Makanya kalau teman kita janji, kemudian bukan janji ya, teman kita misalnya, kamu besok ke undangan nggak misalnya, dia bilang insya Allah. Nah, itu 50-50. Bisa jadi datang, bisa jadi enggak. Makanya jangan diprotes. Jangan, oh dia insya Allahnya pasti nggak datang Ustadz. Oh, itu nuduh namanya. Karena memang in itu bisa mungkin datang, mungkin enggak. Ya, makanya kata-katanya dengan insya Allah, bukan idza sya Allah. Kalau idza sya Allah pasti. Bisa dipahami ya? Kok jadi pusing nggak berdua ya? Ya. Nah, yang terakhir lau yang tadi kita bahas dalam hadis itu. Kalau lau itu mustahil terjadi, nggak mungkin terjadi. Lau, makanya ada dalam Quran, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khasy'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Quran turun di atas gunung, maka gunung akan terpecah belah. Quran turun nggak di atas gunung? Nggak mungkin, mustahil. Nah, termasuk hadis yang tadi saya katakan lau lam tudznibu. Kalau seandainya manusia tidak berbuat dosa. Nah, kata-katanya lau artinya apa? Nggak mungkin manusia nggak berbuat dosa. Mustahil. Pasti semua berbuat dosa. Ya, kalau nggak berbuat dosa, dia pasti malaikat, bukan orang. Ya, makanya kembali ke pertanyaan tadi ya, Ukhti, kalau kita berbuat dosa, apapun dosa kita, selama tidak syirik kepada Allah, maka jauhi sifat putus asa. Ya, bahkan syirik pun kalau tidak dibawa mati, masih bisa meminta ampunan sama Allah. Ya, walaupun dosa syirik, tapi kalau sudah dibawa mati, tidak diampuni, kekal di neraka. Naudzubillah. Tapi ketika berbicara dosa yang lain, ya zina, kemudian dosa misalnya mencuri, ya selama ruh belum di kerongkongan, maka kesempatan taubat, kesempatan mohon ampun Allah bentangkan secara luas-luas. Jadi kalau yang bertanya tadi sudah taubat, kemudian sudah istiqomah mengganti amal buruknya dengan amal-amal baik hari ini, kemudian perbanyak istighfarnya, kemudian jangan mengulangi lagi perbuatannya, maka insya Allah ya, janji Allah di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya.
wahai hambaku, kata Allah, siapapun yang israf itu melampaui batas dalam berbuat dosa dan maksiat. Ya, siapa yang israf, siapa yang berlebihan dalam maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini kata kuncinya. Ya, kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa kita. Kecil, besar, tersembunyi, terang-terangan, sengaja, tidak sengaja, semua diampuni. Ya, yang jadi masalah tuh kita bukan bukan maksiatnya, tapi yang paling penting itu mau nggak kita tobatnya. Ya, yang kita pikirkan tuh jangan maksiat kita pikirin, akhirnya nggak tobat-tobat. Ya, maksiat dipikir nggak, maksiat itu bukan untuk difikirkan, tapi satu untuk dihindari, dan kalau sudah terjadi untuk ditobati. Itulah maksiat. Oh, Masya Allah. Kemudian bisa difahami ya Allah, barik Insya Allah, fiik. Ustaz. Tapi Ustaz, bagaimana dengan perasaan sedih yang dia rasakan saat ini karena sudah menyesal berzina di masa lalu gitu Ustaz? Nah, Masya Allah, ini sedih yang dikatakan sedih dalam konteks ridha Allah. Ya, jadi kalau teman-teman sedih setelah maksiat lalu sedih, bahkan sedihnya ini sampai terbawa dalam sholatnya, dalam kehidupannya, maka ini adalah sedih yang Allah ridha. Kenapa? Karena ya Allah, gara-gara maksiat saya sedih. Ya Allah, gara-gara saya nggak sholat sedih. Ya Allah, gara-gara waktu muda saya ini terlalu banyak waktu sia-sia kebuang, saya sedih. Ya Allah, itu sedih yang baik, tapi jangan sampai cuman sedih terus tapi tidak segera memperbaikinya. Yang paling penting itu adalah apa yang kita lakukan hari ini. Ya, jangan kita memikirkan apa yang sudah aku lakukan kemarin ya. Boleh untuk sebagai apa? Sebagai langkah lebih baik ke depan. Tapi tetap harus move on, harus bergerak ya. Perbanyak dengan amal soleh saja. Ya, dan terus bergaul dengan teman-teman yang soleh. Supaya apa? Supaya kita bisa istiqomah. Ya, jadi gitu kira-kira. Jadi jangan terus kebawa sedihnya saja, tapi Tidak berubah. ada gerakan amal solehnya. Iya. Masya Allah, Masya berarti Allah. sedihnya nih karena berbuat dosanya ya Ustaz, bukan ditinggal Iya. menikahnya ya Ustaz. Ya, Masya Allah, sedihnya luar biasa. Masya Allah. Karena dosanya ya. Iya, Karena- Bukan dari tinggal nikahnya ya. Ditinggal nikah mah, itu mah kaleng-kaleng ya. Oh, Masya Allah. Tinggal Tapi nikah lagi perih. Ustaz. tapi Iya. perih juga Ustaz. Oh iya ya. Nah, nih Ustaz, ada pertanyaan kedua nih Ustaz. Mudah-mudahan ini yang bertanya kemarin ada hadir di sini ya, teman-teman ya. Ini nggak bisa disebutkan namanya karena ini beliau kirim chatnya lewat private. Pertanyaan kedua Ustaz, ini tentang rumah tangga Ustaz. Saat ini suaminya sedang disihir atau diguna-guna oleh seorang wanita lain dan membuat suaminya bertekuk lutut pada si wanita ini Ustaz. Nah, jadi saat ini si istri beliau yang bertanya Ustaz, si fulana yang sedang bertanya ini sedang sedih sekali, seperti rasanya ingin mengakhiri hidupnya Ustaz. Subhanallah. Iya, baik. Jazakillah khair, Masya Allah. Bismillah, ketika ada satu permasalahan, tolong teman-teman hindari sifat putus asa, ini paling penting. Ya, kalau sudah masuk sifat putus asa, maka solusi itu akan tertutup. Ya, solusi akan tertutup, makanya Allah mengharamkan kita ini untuk berputus asa. Ya, jangan putus asa, latai asu mirohillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, dari solusi yang Allah berikan, karena ini adalah sifat orang-orang kafir. Ya, jadi Quran mengatakan tidak ada yang berputus asa kecuali adalah orang-orang kafir. Nah, ketika ada satu masalah seperti ini, ya kita yang harus kita lakukan untuk ukhti yang bertanya, mungkin ini bisa menjadi solusi juga yang bagi yang mengalami kejadian seperti ini. Kita memang tidak menafikan bahwa yang namanya sihir itu ada. Ya, bahkan Rasul SAW pun terkena sihir. Ya, Rasul terkena sihir. Seorang nabi, seorang rasul maksum, tapi terkena sihir. Artinya apa? Ini adalah hikmah dari Allah, sehingga nanti ketika ada umatnya yang terkena sihir, lihat bagaimana Rasulullah. Yang paling penting satu tadi, jangan putus asa. Ketika kita tidak putus asa, Allah akan kasih solusi. Ya, Allah akan kasih solusi. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Langkah yang paling penting pertama itu apa? Setelah kita tidak coba untuk putus asa, maka selanjutnya coba silahkan langkah kedua ini datang ke orang yang faqih. Jadi memang yang harus dihindari itu satu putus asa, kedua adalah yang harus dihindari adalah merusak daripada akhirat kita. Maksudnya gini,
ketika sedang dalam keadaan masalah seberat apapun, posisikan diri kita di tempat yang aman, dunianya aman, akhirat aman. Ya kalaulah dunia tidak aman karena mungkin kita sedih berkepanjangan, ya solusi belum keluar juga solusinya, belum ada solusinya, ngadu ke sana ke sini belum dapat, tapi minimal akhirat kita aman. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya begini. Langkah pertama tadi apa? Jangan putus asa. Ya, langkah kedua, jangan sampai kita salah tempat untuk mencari solusi. Jangan sekali-kali, walaupun ini masalahnya sihir ya ataupun guna-guna tadi, tapi tolong jangan sekali-kali datang ke dukun. Oh, Hati-hati nih, jangan sampai mendatangi dukun, paranormal ya, datang atau ke mana, ke orang-orang pintar ya, ini akan memperkeruh masalah, bukan terurai tapi makin kusut dan makin sempit nanti hati kita. Ya, itu yang harus dihindari. Nah, jadi ulangi lagi, yang pertama jangan putus asa. Yang kedua, jangan salah menceritakan masalah kita. Ya, artinya ketika menceritakan ke seorang ulama, seorang ustadz yang memang dia faham dan faqih dan amanah, ini solusi yang tepat. Ya, kemudian yang ketiga coba dekati keluarganya. Keluarga suami itu didekati. Artinya apa? Khususnya orang tuanya lah. Kalau orang tuanya masih ada, ya mungkin dengan wasilah orang tuanya, perantara orang tuanya bisa mengikat hati suami untuk bisa kembali kepada kita. Minimal keluarganya itu kita dekat. Ya kalau keluarganya pro-nya ke kita itu aman. Ya keluarganya tuh pro-nya ke kita apa enggak nih? Kita harus cross check dulu. Ya kita tanya kenapa kok bisa seperti ini ya? Ya jangan-jangan itu bukan guna-guna. Jadi kita tidak bisa memvonis dulu. Saya juga tidak bisa memvonis apakah memang benar terkena guna-guna. Karena kita nggak pernah tahu. Maka harus betul-betul di cross check, ditanya keluarganya. Ya kronologisnya seperti apa. Ya kalau ternyata itu bukan guna-guna, artinya apa? Kita bisa mengintrospeksi diri kita, kekurangannya di mana. Ya jangan-jangan selama ini kurang perhatian atau kurang apa, kurang ini, kurang itu juga akan menjadi solusi. Nah, kalaupun ternyata memang guna-guna, ya maka tidak ada yang bisa untuk melepaskan daripada guna-guna itu kecuali adalah perantara dari maksudnya dari atas izin Allah. Ya, tapi memang harus mencari simpulnya, ukhti ya. Jadi seperti Rasulullah ketika disihir, ya di rambutnya diikat di sebuah sumur di Irwan namanya, ditimpa batu. Rasulullah dalam mimpinya diperlihatkan, ya ketika tidur diperlihatkan dalam mimpinya ada malaikat bercakap-cakap, malaikat ngobrol di bawah, kemudian di atas samping kepala Rasulullah, mengabarkan tempat di mana rambut Rasulullah SAW yang digunakan untuk media sihir itu disimpan. Sehingga ketika bangun tidur Rasulullah tahu, maka segera untuk mengurai, untuk melepaskan. Ya maka caranya memang kalau ingin terlepas dari sihir itu, kalau memang sihir guna-guna, ya media yang digunakan untuk sihir itu kita harus tahu. Maka kalau sudah kita mendapatkannya, dibakar. Ya itu caranya. Kalau memang terkena guna-guna ya, kalau memang terkena sihir. Nah, atau minimal ya kita ruqyah lah. Ya artinya gini, artinya ruqyah diri kita sendiri ya, supaya tidak putus asa. Bukan ruqyah suami ya. Jadi maksudnya ukhti yang dalam keadaan putus asa tadi ingin mengakhiri hidupnya, naudzubillah, maka segera perbanyak zikir. Jadi ruqyah diri sendiri itu artinya dengan apa? Dengan ya perbanyak zikir. Sholatnya diperbaiki lagi, lebih dikhusyukkan lagi sholatnya. Kemudian lingkungannya dengan lingkungan yang baik ya, dengan teman-teman yang soleh. Ya itu juga bisa menjadi solusi terapi agar kita ini tidak masuk ke dalam jurang putus asa. Ya, jadi itulah kira-kira. Ya, Cicis Ilham. Masya Allah. Pokoknya jangan sampai putus asa kuncinya. Kemudian tadi jangan salah ya datang ke tempat-tempat yang justru mengundang murka Allah, seperti para dukun, para kiai, paranormal. Kemudian yang ketiga, silahkan diskusi dengan keluarganya lah. Ya, diskusi dengan keluarganya ataupun dekati orang tuanya. Ya, kemudian yang pasti adalah kita ini memperbanyak doa, dekatkan diri kepada Allah, karena tadi muqaddimahnya pertanyaannya itu adalah sudah sampai kepada arah ingin mengakhiri hidupnya. Jadi
Cuman Allah yang bisa memberikan solusi dari masalah ini. Karena apa? Karena masalah guna-guna dan sihir tadi kita nggak bisa memvonis, kita nggak tahu ya apakah memang betul terkena guna-guna ya ataupun ini hanya emosional kita. Iya. Ya, jadi ini kira-kira mudah-mudahan bisa difahami ya. Masya Oke, Masya Allah. Dan Allah. diiringi introspeksi diri ya Ustaz ya. Iya, betul. Masya Allah. Bang, ada pertanyaan lagi tuh Bang. Ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Hmm. Kira-kira kita langsung ke pertanyaan teman-teman aja Ustaz ya. Ini soal Boleh. banyak nih pertanyaannya nih. Boleh, Masya Allah. Iya. Spesial ditanya jawab Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak, mau tanya bagaimana menghadapi masalah atau cobaan yang diberi Allah melalui orang tua seperti ayah. Kalau kita serumah ngelihat sikap dan tingkah ayah selalu merasa kesal, lalu emosi, setelah itu kami sadar bahwa kami telah memarahi ayah, tapi ayah pernah kepergok nonton dan mengakses hal-hal yang negatif di handphonenya. Apa itu berpengaruh dengan sikap jelek ayah? Terima kasih, mohon untuk dirahasiakan. Siap. Kira-kira gimana tuh, Ustaz? Iya, baik. Di dalam Al-Qur'an Allah selalu menggambarkan ayat tentang anak dan orang tua. Kata-katanya birrul walidain. Jadi artinya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi dalam Quran itu unik. Yang ditulis adalah seorang anak yang harus berbuat baik kepada orang tua. Coba pernah nggak ada hadis atau ayat Quran yang menggambarkan orang tua harus berbuat baik kepada anak? Gak ada saya, Ustaz. Gak ada kan? Seorang anak, Selalu Miss. anak yang harus berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Iya. Nah, kenapa? Karena begini. Orang tua tanpa harus diperintah Allah berbuat baik kepada anak, dia pasti berbuat baik orang tua itu. Iya, namanya orang tua ya, Ya kan? Ustaz. Namanya orang tua. Sementara anak, kenapa anak itu diperingatkan untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua, berbuat ihsan? Karena kadang-kadang anak itu dia selalu lalai dari berbakti kepada orang tua. Padahal orang tuanya ini adalah sorga. Sorga bagi anak itu orang tuanya. Ya, makanya tadi Quran selalu mengingatkan anak ya yang berbakti sama orang tua ya. Jadi orang tua berbakti sama anak, orang tua berbakti pada anak itu nggak ada. Nah, kemudian bagaimana sikap kita kalau ada orang tua kita misalnya mungkin orang tua kita kok melakukan satu hal yang kita ini atau yang menurut kita ini kok kayaknya nggak bagus nih. Iya. Nah, maka sikap seorang anak kan ada doanya. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya sudah. Doakan saja, ya Allah, ampuni kesalahan orang tua kami. Begitu kan? Ya kan? Ya Allah, ampuni kesalahan kami dan kesalahan orang tua kami dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil. Jadi gini, cara menasehati orang tua itu bukan dengan nasihat seperti kita sama teman. Kita ini sehebat apapun ilmunya, sehebat apapun jabatannya, sebanyak apapun harta kita, kalau sampai kita berani menasehati orang tua, maka belum sukses jadi anak soleh. Masya Allah. Ya maksudnya mentang-mentang orang tua salah, kita pulang ngaji tiba-tiba, Pak, mak sini Pak, Bapak, Mama tahu nggak? Bapak tuh salah, Mama tuh salah. Astagfirullahaladzim, itu tidak ada. Islam mengajarkan wa qul lahuma qaulan karima. Katakan kepada mereka ya kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu apa sih kalau bukan doa? Ya. Kata-kata baik itu apa? Ya doa. Kan begini, ketika orang tua itu salah, selama orang tua tidak berbuat syirik kepada Allah, doakan saja. Doakan saja. Namanya orang tua kan bukan malaikat, pasti punya salah. Walaupun orang tua ini seharusnya jadi teladan kan bagi kita. Memang jadi teladan. Tapi orang tua kan juga manusia. Ya kalau punya salah, kalau kita memang tidak bisa untuk menasehatinya karena mungkin kita kalau nasehatin nanti jadi emosi Ustadz, ya sudah tinggalkan. Falyaqul khairan aliyasmut. Lebih baik berkata-kata baik, kalau nggak bisa ya diam. Maka kata-kata baiknya adalah doa. Jadi kalau pribadi saya menasehati orang tua itu dengan cara apa? Dengan cara kita mendoakannya. Itu nasihat terbaik. Karena doa anak soleh itu kira-kira mustajab nggak? Oh, mustajab. Doaun soleh, waladun solih ya du'ulah kata Rasulullah. Salah satu yang bisa membuat orang tua itu luas kuburnya, kemudian mengalir daripada amal jariahnya atau amal solehnya, yaitu adalah karena doa
anak-anak yang soleh. Ya, jadi tadi ketika melihat orang tua, apapun kesalahan orang tua, selama orang tuanya tidak mengajarkan kepada kesyirikan kepada Allah, bahkan tidak melarang kita untuk beribadah kepada Allah, ya sudah. Kalau memang ada salah, doakan orang tua kita. Ya Allah, begitu lihat orang tua salah, misalnya orang tua kita naudzubillah, misalnya orang tua kita lagi ngomongin orang tua kita, ya sudah, istighfarkan saja. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni orang tua saya, ampuni, itu balasan saya, Allah. Itu adalah salah satu bakti saya, ya Allah, kepada orang tua saya. Itulah kira-kira. Jadi kalau melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu sampai mau dirajam sama ayahnya, tapi tetap memintakan ampun kan? Ada kan dalam Quran? Padahal mau dirajam ketika mendakwahi ayahnya, kata Nabi Ibrahim, la ilam tantahi la arjumannak. Kalau enggak berhenti kamu dakwahi aku, ya Ibrahim, aku rajam kamu. Tapi tetap doanya Nabi Ibrahim, aku akan memohonkan ampunan atas dosa-dosamu kepada Allah. Ya, tapi karena berbeda akidah ya nggak bisa. Ya, jadi nggak bisa. Tapi ketika kita ini satu akidah dengan orang tua, masya Allah itu karunia Allah. Jadi doakan saja, ya. Oke. Kira-kira. Walaupun kita tahu ya Ustaz, ilmunya nih, misalkan nih nauzubillah min zalik, orang tua misalkan melakukan riba misalkan Ustaz. Kita kan tahu nih ilmunya nih Ustaz, haram gitu kan. Kita jangan seperti itu ngomong ke orang tua. Sampaikan baik-baik, tetap katakan yang hak itu hak, riba itu haram. Sampai kapanpun riba itu haram. Ya, tapi sebatas menyampaikan saja. Baligu ani walau ayah, sampaikan, bukan untuk memaksa kehendak kita, ya. Jadi sampaikan, ayah, mohon maaf, alhamdulillah hari ini tadi ngaji bersama Ustadz Fulan, Ustadzah Fulanah, temanya masya Allah ya, bagus banget. Ternyata selama ini saya ini salah juga ya ayah. Selama ini banyak yang salah di antara kita ya ayah. Apa salah satunya riba. Ternyata riba itu haram ya ayah. Ya itulah caranya dengan kata-kata yang baik. Tapi selalu awali dengan kata-kata meminta maaf, kemudian merendahkan diri kita di hadapan orang tua, merendahkan hati kita. Jadi jangan menggurui ya, Cicis ya, Ilham ya bahasanya. Sampaikan lalu mohonkan ampun kalau memang masih dalam keadaan salahnya, lalu doakan. Ya, jadi gini, sampaikan, kemudian mohonkan ampunan, lalu terus doakan. Nah, itu kuncinya tuh. Jadi sampaikan tadi, tapi dengan kata-kata yang baik, ya, qaulan karima dalam Quran, lalu mohon ampunkan, ya, mohonkan ampun maksudnya, rabbik firli dan seterusnya. Kemudian doakan. Ya, doakan maksudnya agar dikeluarkan daripada jeratan maksiatnya tadi. Ya, misalnya masih dalam riba, ya keluarkan dari riba. Masih suka misalnya sesuatu yang nggak manfaat, ya supaya dihindarkan dari sesuatu yang tidak manfaat. Ya, itulah kira-kira. Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Nih, yang ini dulu Bang, ada yang kemarin nih masih belum. Yang kemarin. Ini ada yang bertanya, Ustaz, kesedihan karena keguguran yang berulang, Ustaz. Keguguran kehamilan yang berulang. Bagaimana solusinya, Ustaz? Ya, Masya Allah. Jazakillah khair. Jadi Allah tidak pernah berjanji siapapun yang menikah pasti dikaruniai keturunan. Allah gak pernah janji. Yang Allah janji itu doa diijabah. Kemudian siapa yang bertakwa, Allah akan berikan rizki dari sesuatu yang tidak diduga-duga. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kata Allah. Jadi Allah nggak pernah janji, teman-teman, siapa yang menikah pasti punya anak. Ya, Allah nggak janji itu. Makanya begini, ketika memang Allah sedang menguji kita, ya, hamil keguguran, bahkan belum hamil udah keguguran. Ya. Nah, kalau diuji seperti itu, solusinya sabar. Ya, solusinya sabar, baik sangka, itu paling top. Ya, pokoknya kalau kita ini begitu mendapat satu satu rasa ya yang membuat kita itu tidak tenang, tidak nyaman, kan keguguran itu kan jadi nggak tenang orang kan, jadi hamil lagi, keguguran lagi nggak ya. Maka yang harus ditanamkan adalah baik sangka sama Allah.
baik sangka, sehingga apa? Kalau sudah baik sangka tuh kesananya akan sabar. Ya, solusinya itu sabar. Ya, baik sangka, sabar. Nah, itu untuk ruh kita, hati kita. Nah, kalau ingin solusi secara medis, ya silahkan ke ahlinya. Ya, ke dokter kandungan, ya, ataupun ke ahli apa sih kalau kandungan itu? SPOG ya. Iya, Ustaz, benar. SPOG. Ya, ke ahli itulah, itu lebih paham kenapa kandungan saya lemah ya. Ya mungkin bisa nanti diperkuat dengan media Doa, mekanisme rumah sakit ataupun medis gitu ya. Ya, obat. Ya sambil tetap baik sangka, tetap sabar, tetap ikhtiar dan berusaha, nggak boleh putus asa. Jadi kenapa saya sering singgung putus asa? Karena memang sedih dan putus asa itu biasanya nyambung. Ya, orang yang sedihnya berlarut-larut ujung-ujungnya apa? Putus asa. Putus asa. Ya, makanya ini selalu saya singgung bahaya nih. Kalau sudah sampai kepada titik putus asa, wah itu bahaya tuh. Ya, harus segera move on. Masih mending putus sekolah lah. Ya, bisa pakai C gitu kan. Ya. Masya Allah. Emang kalau kita kemarin tuh Ustaz kita bahas Ustaz di artis-artis luar negeri kan banyak yang bunuh diri Ustaz. Bahkan pelawak terkenal di luar negeri yang duitnya banyak, kayaknya ketawa mulu gitu Ustaz. Nggak mungkin sedih, ternyata beliau meninggalnya bunuh diri gitu Ustaz. Putus Iya. asa. Jadi itu memberi pelajaran kepada kita bahwa kebahagiaan itu bukan dari harta, kebahagiaan itu bukan dari popularitas, kebahagiaan itu bukan dari jabatan, bukan dari follower, bukan. Tapi kebahagiaan itu ketika kita mengetahui kita ini dari mana dan kita ini harus berbuat apa dan kita ini nanti akan kemana. Ya, itulah sumber-sumber kebahagiaan itu kita tahu. Kita tahu kita dari Allah, kita ini Mau kemana? akan kembali kepada Allah dan tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Ya artinya apa? Allah menciptakan tujuan kita ini ibadah, maka tidak ada yang membuat kita bahagia kecuali ibadah. Karena bahagia itu kan di sorga. Nggak ada bahagia di dunia itu sementara sifatnya. Apapun, bahagia nikah, ya paling seminggu. Iya kan? Coba kesininya udah mulai pusing ya itu. Ada kan pusing, apalagi nanti ya. Tapi itu adalah bagian daripada hikmah ya. Jadi jangan suudzon sama Allah ya. Karena memang dunia itu ya sedih bahagia itu selalu grafiknya naik turun. Tapi kalau mau bahagia selamanya ya di sorga. Makanya bahagia kita itu kalau kita tahu tujuan kita ini untuk apa, itu akan bahagia kita. Berarti 3 poin tadi kalau udah selesai harusnya kita rilis ya Ustaz ya. Iya. Kalau 3 poin ini selesai, Masya Bahagia Allah. itu berarti di surga ya, Ustaz. Sorga, bahagia tuh sorga. Kalau Dunia mau waktunya ke capek. surga sekarang Dunia waktunya capek ya Ustaz. Ya, dunia tempat capek ya. Masya Allah. Nih Mata Ustaz, ada ulu pertanyaan bulu. lagi Ustaz. Mas operator, tolong naikin dong pertanyaan yang sebelumnya. Banyak ya, Masya Allah. Kadang-kadang tuh aku nggak kepikiran Ustaz, kok bisa ya orang sedih sampai kepikiran bunuh diri tuh, kok kayaknya nggak mungkin gitu Ustaz, kayak di film-film doang. Ternyata beneran kenyataan ya Ustaz. Kenyataan banyak. Karena lemahnya iman. Lemahnya iman ya. kita cari dulu nih yang pertanyaannya agak berat. Ye, berat. Hidup kita kali aja. Gini, sebentar Jess. Hmm. Mumpung saya ingat, jadi biasanya orang yang ketika ada masalah putus asa lalu bunuh diri, dia tidak punya iman kepada yaumul akhir. Jadi dia berpikiran dengan bunuh diri itu beres masalah. Selesaikan. Padahal masalah dia itu akan lebih berat ketika masuk ke alam barzah. Itu baru Udah gak usah balik lagi. baru setetes ya di alam barzahnya nanti. Belum lagi di masyarnya, belum lagi di akhiratnya. Ya, jadi ketika kita tidak punya iman kepada yaumul akhir itu yang bahaya. Makanya kenapa selalu iman itu digandeng sama hari akhir tuh. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Selalu, karena orang banyak yang cuman memikirkan dunia, berarti kalau sudah mati jadi tanah hancur, nggak ada hisab lagi, nggak ada kehidupan lagi. Ya ini keliru. Ya padahal Allah ingatkan yaumul akhir tuh ada. Hari akhir itu kapan? Ya hari akhir ya nanti di mana tidak ada ujungnya. Ya itulah hari kiamat di awal dari alam barzah pintunya ya. Udah ngebayangin alam kuburnya udah serem ya Bang, sendirian di kuburan. Ya serem lah. Ya makanya itu aja udah serem Emang kamu banget udah pernah mikirinnya. nyobain? Belum lah. Kamu tahu? Nonton TV. Kok nonton TV ngaji sama Ustadz Ahmad? Enggak, saat di TV-TV kan ada Ustaz setan azab tuh Ustaz.
Kalau di kuburan sendirian serem, banyak ulet-ulet apa gitu. Ada yang bayang sampai- Tapi aja, kalau Ustaz. kalau kuburan di TV Kuburannya sih- jatuh meteor, Ustaz. Oh iya. Itu serem banget tuh. Iya iya iya. Nah, ini pertanyaan lagi, Ustaz. Afwan, ada teman pernah tanya, kalau punya masa lalu pernah berzina, padahal saat itu dalam posisi sudah bersuami, dan sekarang rasa bersalah itu terus membayangi meski dia insya Allah sudah hijrah dan bertawat pada Allah. Sebaiknya sekarang apa yang harus saya sarankan kepada teman saya tersebut agar perasaan bersalah itu tidak berlarut-larut? Oh, ini udah menikah nih Ustaz posisinya, Ustaz. Iya, Tapi baik. udah hijrah, Ustaz. Baik, Masya Allah. Memang zina yang lebih berat itu ketika sudah punya pasangan ya. Makanya dikatakan kalau sudah punya pasangan ya zina ya dirajam dalam Islam itu. Ya dirajam, dilempari batu sampai mati. Mati. Batunya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil supaya merasakan sarafnya itu merasakan sakitnya seperti ketika sarafnya merasakan kenikmatannya berzina. Masya Ya, Allah. itu yang sudah berpasangan, tapi saya tidak bisa memvonis apakah ini ahli neraka nantinya ya. Karena apa? Karena kembali lagi sebanyak apapun dosanya, Allah kan janji tadi dikatakan tetap innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Udah itu kuncinya. Allah mengampuni segala apapun kesalahan kita selama kita masih hidup dan ruh belum sampai ke kerongkongan lam yughargir. Nah, cara menyampaikan kepada sahabat kita, teman kita, sampaikan sesuai dengan apa yang diajarkan para guru, para ulama. Jangan dikurang-kurang ya, apalagi ditambah-tambah. Ya artinya apa? Ya sampaikan bahwa dosa sebesar apapun Allah pasti mengampuninya. Bahkan rahmat Allah itu lebih dahulu daripada murkanya. Supaya dia termotivasi ya, jangan berlarut dalam penyesalan tapi tanpa ada gerakan untuk mengganti amal buruk dengan amal soleh ya, sehingga hidupnya penuh dengan penyesalan sampai KTP-nya nanti pekerjaan menyesal. Itu bahaya ya. Jadi itulah kira-kira ya. Oke, Ustaz. Wallahu yubariku fiik, wallahu a'lam bishawab ya. Nanya dikit ya. Ini saya yang nanya, Ustaz. Tapi kan tadi kan kalau sudah berumah tangga berarti harus dirajam hukumnya, Ustaz. Nah, kalau misalkan karena di sini tidak ada hukum rajam untuk yang berzina dalam rumah tangga, itu gimana, Ustaz, kita membersihkan dosa-dosa kita kemarin sedangkan Allah bilang harus dirajam gitu, Ustaz? Ya, taubat. Taubat karena gini, kalau melihat kisahnya Rasulullah itu sebetulnya ketika ada seorang yang mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, zanait, ya Rasulullah aku sudah berzina." Padahal ini sudah bersuami, ini sudah punya pasangan. Ya, tapi Rasulullah apa yang dilakukan? Rasulullah tidak langsung kemudian rajam, tidak. Rasulullah berusaha mencari udzur, alasan. Bener nggak ini kamu zina? Jangan-jangan kamu ini mabuk. Jangan-jangan kamu ini lupa. Jangan-jangan kamu ini nggak sadar. Rasulullah berusaha untuk apa? Tujuan Rasulullah apa? Rasulullah itu menutup aib. Jadi ketika ada orang mengadu, "Ya Rasulullah, zina itu aku berzina." Kata Rasulullah, "Farji fastaghfirillah wa tub ilaih." Kamu pulang, kamu istighfar kepada Allah lalu taubat. Jadi sebetulnya orang yang berbuat dosa kesalahan sebesar apapun sampai dikatakan zina, seharusnya tuh urusannya itu langsung taubat sama Allah aja, nggak usah bongkar ceritakan ke orang. Karena zina itu aib. Ya, jadi ketika ada orang yang zina itu sebetulnya nggak usah cerita-cerita ke orang. Aku sudah zina begini-gini, aku sudah zina begini-begini, nggak usah. Ya artinya apa? Itu aib. Jadi langsung kalau dosanya sama Allah, langsung taubat sama Allah itu lebih cepat. Ya, itu kenapa Rasulullah ketika seorang bertanya tentang zina disuruh pulang. Bahkan 3 kali, kamu pulang, kamu istighfar, kamu taubat. Ya, jadi itulah Cis ya. Jadi teman-teman ketika mungkin ada pernah melakukan dosa zina ya, ketika memang bisa menyimpan kemudian tobat sembunyi-sembunyi itu lebih baik ya, silahkan daripada disampaikan nanti yang disampaikan tidak amanah, disampaikan lagi akhirnya efeknya ke rumah tangga nanti. Iya. Padahal itu udah masalah 20 tahun yang lalu, anaknya udah gede-gede, bahkan anaknya udah punya anak lagi. Dibahas itu bisa repot ya, perceraian hebat usia 70 tahunan, kan nggak enak ya. Jadi disembunyikan, tetap tobat kepada Allah ya. Subhanallah. Tuh Bang, ada Coba lagi, kita Bang, cari Bang. pertanyaan lagi. Tuh udah di bold tuh sama Mas operator. Ayo Bang, baca. Oke, Ustaz. Ini kita baca, Ustaz.
Bagaimana caranya mengatasi kesedihan karena sulit memiliki sikap ridho dengan kondisi dan sulit tawakal kepada Allah, sehingga prasangka buruk terus menghantui? Kira-kira gimana Ustaz? Ya, kalau kita ini tidak punya sifat ridho, ya Allah nggak akan pernah ridho dengan kehidupan kita. Karena gini, yang dicari dalam hidup itu apa sih? Ridho Allah. Ridha Allah. Jadi Rasulullah bahkan sampai ketika dilempari batu di Taif, ya Rasulullah ketika dilempari batu di Taif, Rasulullah doanya apa yang diminta sama Allah? Ya, walaupun seluruh penduduk Mekah ya melempari aku dengan batu, ya bahkan seluruh dunia membenciku, selama engkau tidak membenciku ya Allah, engkau tidak murka kepadaku ya Allah, aku ridho. Jadi Rasulullah saja yang dikatakan ujiannya itu lebih berat daripada kita, ya Rasulullah SAW masih mengharap daripada ridhonya Allah, ya minta kepada Allah. Ya, masa sih kita ini nggak tahu berapa banyak maksiat kita lakukan, kita nggak punya sifat ridho dengan ketentuan Allah. Ya Rasulullah saja yang sudah dijamin sorga, dilempari batu di Taif, diusir, ridho Rasulullah itu lebih berat daripada kita. Makanya sekarang gini, yang harus ridho itu kita dulu, baru Allah akan ridho. Tidak mungkin Allah memberikan ridhonya kepada kita kalau kita nggak ridho. Makanya dalam doa zikir pagi dan petang itu ada kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiy wa rasulah. Kita ridho dulu. Ya, jadi kalau tidak punya sifat ridho, ya akan sulit. Pasti akan buruk sangka terus. Nah, caranya bagaimana agar bisa menumbuhkan sifat ridho, kemudian tawakal, tidak buruk sangka? Ya kita harus perbaiki keimanan ketakwaan kita kepada Allah lah. Bahwa yakin apapun yang Allah timpakan kepada kita itu adalah kebaikan. Semua takdir Allah itu adalah kebaikan. Walaupun secara zahir itu nggak suka kita. Ada satu kisah ini sering disampaikan juga oleh guru kita. Ya, ada seorang perempuan, dia tukang pintal benang. Ya, dia sukanya hobinya memintal benang. Setelah benang itu dipintal, siap untuk dijual ke pasar, tiba-tiba datang seekor burung, dicuri pintalannya, sampai akhirnya perempuan ini mendatangi Nabi Daud. Marah-marah kepada Nabi Daud. Ya Daud, amrabbuka zalim au adil. Ya Daud, Tuhanmu itu zalim apa adil ya? Lalu Nabi Daud alaihissalam mengatakan, Tuhanku itu adil. Kata perempuan ini, enggak, Tuhanmu itu zalim ya Daud. Aku ini punya pintalan, siap untuk dijual, dan hasilnya untuk memberi makan keluarga dan anak-anakku dicuri seekor burung. Lalu Nabi Daud ya berlalu, kemudian beberapa saat kemudian tiba-tiba datang seorang rombongan yang sedang ingin memberikan uang kepada Daud alaihissalam. Ya karena satu rombongan kapal ini selamat dari bocornya kapal yang ditumpanginya. Karena ketika kapalnya bocor, tiba-tiba ada seekor burung melempar pintalan benang. Lalu ditutup kapalnya sehingga tidak ada kebocoran. Lalu berhasil untuk bersandar kapalnya. Nah setelah bersandar, maka dia menyampaikan nadarnya kepada Nabi Daud alaihissalam. Karena ketika ada ombak tadi, bocor tadi, dia bernadar, ya Allah, kalau seandainya saya berhasil selamat dari kebocoran kapal ini, maka saya akan bersedekah 100 dirham. Maka bersedekah 1 dirham kepada Nabi Daud. Nabi Daud teringat kepada perempuan tadi yang kehilangan pintalan benang. Maka dicari perempuan tadi, dikatakan, Fulana, pintalanmu ini berapa dirham kalau dijual di pasar? Ya, dia bilang paling sekitar 25 lah atau 30 lah. Kemudian Nabi Daud mengatakan Allah menggantinya dengan harga 100 dirham. Dari mana? Dari pemuda yang tadi kapalnya tadi bocor karena dia nazar. Allah selamatkan melalui pintalan benang milik perempuan yang dicuri oleh seekor burung. Ya jadi itulah hikmah. Ya kadang-kadang kita ini menilai apapun yang Allah terkadang kita menilai takdir Allah itu buruk. Ya padahal takdir Allah itu pasti kebaikan. Ya karena dalam hadis pun dikatakan sangat menakjubkan orang mukmin itu. Kenapa? Tidak ada yang Allah berikan kepadanya kecuali adalah kebaikan. Masya Ya, Allah. semuanya kebaikan. Maka harus
harus yakin bahwa yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan. Kenapa? Karena Allah ketika memberikan satu ujian kepada kita, sebetulnya Allah ingin memberikan peringatan kepada kita agar kita tuh ingat sama Allah gitu. Karena kadang-kadang kita suka lupa sama Allah. Ya, Masya itu ya kira-kira ya. Masya Allah. Allah barik fiik. Memang prasangka kita terhadap Allah, begitu juga prasangka Allah ke kita ya Ustaz ya. Iya betul. Ana inda dzoni abdi bi. Iya. Iya, Masya Allah. Dan hikmah itu baru kelihatan jauh ya Bang. Waktu itu kita juga pernah tertimpa musibah Ustaz, keguguran, aku pernah keguguran juga. Itu sempat marah juga, waktu itu sedih lah Ustaz ya. Tapi setelah saat ini saya berdua suami di Ikhlas. sini saat ini sekarang baru merasakan, oh ternyata ini ya Allah tuh punya rencana tuh luar biasa ya Bang. Udah terjawab lah. Kadang-kadang hikmah itu terlihat nanti, kita cuma disuruh sabar aja ya Ustaz. Iya. Betul. Nah, Masya Allah. Ada pertanyaan lagi nggak? Tadi di atas Mas operator tolongin dong. Nih tadi ada yang katanya curhat punya atasan Ustaz, tapi selalu mempersulit beliau untuk ikut kelas tahsin. Jadi setiap mau ada kelas tahsin dibikin meeting mulu gitu Ustaz. Iya. Sedih ceritanya Ustaz, ceritanya nih. Sedih nggak boleh tahsin. Ya jadi sedihnya ukhti atau itu akhwat atau ikhwan yang bertanya ya. Ya pokoknya mau akhwat ikhwan ya, ketika kita punya atasan kemudian kita memang sudah diberikan SOP jam kerjanya ya seperti itu ya, selama tidak melarang yang wajib ya nggak ada masalah sih. Yang penting kita jangan suudzon dulu, artinya gini, jangan kita lalu memvonis setiap saya mau tahsin pasti meeting. Ya, itu jadi suudzon nanti kita ya. Padahal memang ya itu waktunya meeting mungkin. Ya, tapi ketika memang itu terjadi, ternyata memang benar kok lama-lama kalau dicek benar ya Ustadz, ini kemarin nggak ada meeting, tapi kok tiba-tiba hari ini begitu ada kabar tahsin jadi meeting. Nah, ya kan? Itu kan ada keterangannya gitu seperti itu. Tapi yakin niat tahsin kita sudah dicatat oleh Allah. Jadi artinya apa? Itu ada udzur syar'i. Ya, jadi nggak ada masalah. Ya, yang penting itu kan bukan wajib ya. Artinya kalau sholat ya itu kita nggak boleh mengalahkan sholat dikalahkan oleh meeting, itu nggak boleh. Tapi kalau tahsin itu artinya bisa disiasati di luar jam Kerja. meeting atau jam kerja. Jadi jangan sampai niatnya ibadah tapi jadi suudzon. Ya, niatnya mau tahsin tapi begitu ada meeting jadi suudzon sama atasan. Oh, dasar atasan Pak meeting. Bukan dapat pahala malah dapat. Bukan dapat pahala niat udah bagus, suudzonnya juga dapat dosa. Ya, jadi seperti itu. Jadi hilang ya Ustaz ya. Jadi niatnya. hilang. Takutnya beratan suudzonnya kan. Masya Allah. Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi nih kayak terakhir ya Ustaz ya, sebelum kita tutup self healing hari ini. Bagaimana menghilangkan kesedihan karena belum menikah sementara sudah menginjak kepala 4, padahal sudah sholat, berdoa, rasa sedih itu sering tiba-tiba muncul. Udah kepala 4 Ustadz, kayaknya ukhti nih Ustadz kayaknya. Baik, Masya Allah, jazakillah khair. Kalau melihat Nabi Zakaria itu 100 tahun usianya, kepala 100 berarti ya. Kepala 100. Ya, ini baru kepala 4. Jadi mohon maaf, Kepala Nabi Zakaria 10, itu belum punya keturunan ya. Belum punya keturunan. Kalau ini belum menikah ya. Belum Iya, menikah. Belum menikah. Ya. Ya memang yang namanya jodoh itu adalah sifatnya kalau dikatakan adalah sir ya, rahasia Allah lah jodoh itu. Tugas kita itu ikhtiar saja ya, ukti ikhtiar. Artinya gini, para nabi, para rasul itu sudah lebih dahulu diuji ya daripada kita. Jadi memang ujiannya ya tidak sama pastinya. Ada nabi yang diuji dengan tidak punya keturunan cukup lama seperti Nabi Zakaria. Ya, tapi kita ini dalam konteks bukan belum punya keturunan tapi belum punya pendamping. Ya, kalau tadi belum punya keturunan kalau Nabi Zakaria, kalau ini belum punya pendampingnya ya untuk menghasilkan keturunan. Ya. Maka kalau melihat kepala 4 ya, ini usia kerasulan ya, usia Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul 40 tahun. Ya, jadi solusinya adalah tetap sabar, baik sangka kepada Allah, kemudian coba
di follow Terang Ta'aruf. Iya, mudah-mudahan ada solusi. Di follow Terang Ta'aruf, ikut Kelas. taklim kelas-kelasnya. Ya mudah-mudahan bisa mencerahkan. Ya Ukti ya, insya Allah nanti ada kok bareng saya tanggal berapa ya? Ahad ya Ustaz. 26 ya, insya Allah Ah. ya, insya Allah nanti ada ya. Jadi saya doakan ya, ini di majelis yang masya Allah, mudah-mudahan setelah ini besok sebar undangan ya. Masya Allah, amin, 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 amin. Ya diawali dari undangan syukuran dulu apa gitu ya, nanti supaya bisa sampai kepada undangan pernikahan. Ya insya Allah didoakan ya, agar Amin. bisa menghilangkan sedihnya. Coba diganti dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Jadi jangan sampai kita kosong ya karena orang sedih itu biasanya dia selalu banyak kosongnya. Akhirnya apa? Dia di pojok tembok, terus denger soundtrack yang jadi melo-melo. Jadi sedihnya tuh Jadi sedih. keluar lagi gitu. Coba apa namanya? Istigol, sibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat ya, atau sibuk dengan ibadah. Ya, itu akan melupakan. Apalagi jangan sering-sering kita ini lihat tenda-tenda orang hajatan. Ya itu akan bikin sedih juga tuh Ya kadang-kadang. kalau diundang gimana Ya, kalau Ustaz? diundang datang, tapi coba bawa teman-teman yang masih sama belum nikah juga gitu kan ya. Ya itulah kira-kira ya, mudah-mudahan saya doakan, insya Allah saya doakan Amin. mudah-mudahan Ya, itu ada cepat yang minta segera doa. Allah berikan Saya mau jodoh. tanya nih Ustaz, kira-kira Penanya kalau- juga deh Ustaz. enggak ini misalnya dia di kepala 4 nih ya kan, dia mau cari jodoh kan, dia merasa kok nggak dapet padahal udah banyak temen saudara atau apa yang menawarkan, tapi dianya pilih-pilih itu Ustaz. Kira-kira itu emang jodohnya terhambat apa emang kesalahannya dia tuh gimana Ustaz? Kira-kira Ya jadi gini, terkadang memang kita ini diajarkan Allah untuk lebih banyak bersyukur, qanaah ya. Memang Allah kadang-kadang mengajarkan kita untuk apa? Untuk kita ini bisa belajar qanaah ya. Jadi boleh jadi ketika kita sudah dihadapkan, misalnya Allah kirim melalui lisan orang tua kita, Iya. melalui lisan teman kita, melalui media sosial, tapi ternyata kita juga masih nggak cocok juga gitu kan, karena ukurannya bukan agama yang dilihat, ukurannya adalah kesempurnaan fisik, mungkin ukurannya adalah penghasilannya, ukurannya adalah nasabnya ya, dari golongan darah biru atau darah rendah, darah tinggi ya mungkin. Ya, jadi akhirnya kita nggak ketemu jodohnya. Makanya insya Allah kalau ukurannya adalah agama ya, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Kalau ukurannya agama, Allah akan mudahkan. Karena kita akan menempuh jalur agama juga. Ya kalau kita, makanya yang kadang-kadang membuat jodoh kita jauh itu sebetulnya rasa kufur kita sendiri, bisa jadi. Bisa Ya, jadi. bisa jadi. Makanya Oke. coba muhasabah ya, introspeksi, coba boleh jadi itu keadaannya, kejadiannya. Kalau memang seperti itu ya introspeksi diri, minta sama Allah, ya Allah saya mulai hari ini saya berjanji ya Allah, saya akan menerima apapun ya, seperti apapun bentuknya, gimana saya terima ya Allah ya. Jadi ketika sudah seperti itu, maka Allah akan kabulkan doa kita, dan ya kita siap ketika memang diuji ternyata kan minta seperti apapun, ya sudah ya kita harus terima. Iya. Karena itu yang terbaik. Itu dari Allah. Ya, tapi Oke. ukurannya apa? Agama. Ukurannya agama. Masya Allah. Berarti boleh pilih ya Ustaz. Tapi jangan kebanyakan milih, nanti Allah nggak kasih pilihan Ustaz. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Serem tuh kalau Allah udah nggak ngasih pilihan kan. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini Kita kira-kira udah masih lanjut? Udah cukup kayaknya ya. Cukup. Udah 1 jam setengah kita bareng-bareng di sini. Untuk teman-teman ingin mengingatkan, kalau dirasa kelas Healing ini sangat bermanfaat, boleh berikan infak terbaik untuk kelangsungan dakwah Terang Jakarta di udah tulisannya belum sih? Nah itu dia rekening Terang Jakarta. Masya Allah, semoga menjadi amal jariah untuk teman-teman semua karena sudah menginfakkan rezekinya untuk keberlangsungan dakwahnya Terang Jakarta. Masya Allah. Ustadz boleh minta rangkumannya Ustadz, dan dari Kesimpulannya, hari Ustaz, ini Ustadz. dari sedih ini kira-kira Ya. pertanyaan-pertanyaannya gimana Ustaz? Ya. Serem juga. Bismillah, Masya Allah. Alhamdulillah dari pertemuan pertama kita,
Jadi sampai malam hari ini insya Allah semuanya sudah terjawab. Jadi intinya adalah Islam tidak mengajarkan kepada umatnya untuk sedih dalam keadaan berkepanjangan. Jadi sedih itu boleh, tapi sedih itu pada tempatnya. Ya, kemudian ingat satu kaidah, ketika kita dalam keadaan berbahagia, jangan pernah melupakan Allah. Sehingga ketika kita dalam keadaan sedih, Allah pun tidak akan pernah melupakan kita. Itu kata kuncinya. Nah, kemudian solusi terbaik tadi ada pollingnya ada apa? Quran, ya kan? Baca Quran, sholat, kemudian sedekah, infak, dzikir. Ala kulli hal, semua itu adalah amal soleh kebaikan. Itu solusi untuk bagaimana kita menghilangkan rasa sedih kita. Itu solusi terbaik. Tapi yang paling penting itu adalah istiqomah. Istiqomah. Dari itu semua, istiqomah baca Quran, istiqomah sholatnya, istiqomah dzikirnya, istiqomah infaknya, istiqomah majlis taklimnya, ya, istiqomah bergaul dengan teman-teman yang solehnya. Kalau sudah istiqomahnya dikuatkan, Quran berjanji, lihat kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Tuh. Ya, orang-orang yang mengatakan ya, innalladzina, sesungguhnya yang mengatakan beriman, ya, innalladzina amanu, yang beriman, kemudian tsumastaqamu, lalu dia istiqomah. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan Allah turunkan malaikat. Bahkan turunnya itu bukan satu, ya, tatanazzal itu terus turunnya. Ya, tatanazzalul malaikah. Kemudian alla takhafu, maka jangan takut kata Allah. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Artinya apa? Allah sudah jamin orang-orang yang beriman lalu dia istiqomah dalam amal soleh. Itu tadi baca Qur'annya, sholatnya, kemudian infaknya, kemudian majlis taklimnya, bergaul dengan orang-orang solehnya, ya, berbakti kepada orang tuanya, apapun kebaikannya, maka kata Allah jangan takut, jangan sedih. Kenapa nggak boleh takut, nggak boleh sedih? Karena satu tadi malaikat menjaga orang ini, bahkan di ujungnya ayatnya mengatakan wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Karena ini yang paling hebat. Kebahagiaan yang hakiki ya ini. Allah berjanji, Allah berikan sorga. Jadi kalau mau tahu orang yang masih hidup tapi dia ahli sorga, itu adalah orang istiqomah. Jadi kalau ada teman istiqomah, ya kita punya teman istiqomah nih, dia sedih tapi dia istiqomah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sedihnya itu sedih tentang maksiatnya, lalu diganti dengan amal solehnya, terus istiqomah. Maka kita bisa mengatakan, ya Allah, antum ini ahli sorga, Masya Allah. Antum ahli sorga nih. Loh, kok tahu dari mana? Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, jadi ya teman-teman, ya intinya dari semua kesimpulan kita ini, dari semua pembahasan kita dari awal sampai hari ini adalah ya obat daripada kesedihan adalah istiqomah. Amin. Istiqomah. Istiqomah tadi yang Semoga kita paling semua istiqomah. tadi itu Ustaz. Iya, lakukan dengan istiqomah. Ya. Masya Allah. Makasih Ustaz atas kesimpulannya. Boleh Untuk- kita tutup dengan doa ya. Ntar lo. Oh, Kita tema sedih ini, saya feeling ini kita masih ada tema berikutnya sih. Jadi iya. bukan hanya sedih, jadi teman-teman ditunggu aja. Setiap Kita akan ada tema lain yang insya Allah lebih menarik lagi, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang teman-teman hadapin. 2 minggu sekali ya Bang. Temanya apa ya? Nanti insya Allah kita surprise, Tat. Di surprise. Oh, surprise. Nah, nanti kita Ustadz di surprisein nih. Dong di surprisein. Jangan bilang pokoknya nanti ada tema marah, tema apa? Katanya sedih lah ya. surprise. Ya pokoknya bocoran lah. Oh iya bocoran. Itu udah semuanya itu kita tahu. itu nggak bocor, itu udah bolong. Udah boleh. Iya. Jadi saya feeling ini insya Allah akan tetap berlanjut. Jadi tetap pantengin terus Terang Jakarta, info-infonya, lihat follow Instagramnya. Dan sekarang kita akhiri ya. Kita udah boleh tutup dengan doa nih Ustaz. Tapi sebelumnya kita terima kasih dulu nih Makasih sama Mas dulu nih operator buat di sini. teman-teman yang udah bantu. Ada Makasih teman-teman yang Mbak operator dan sama Mas operator. Mudah-mudahan jadi amal jariah Ustaz untuk keluarganya di rumah juga Ustaz. Amin, Masya Allah. amin. Ya, insya Allah. Mohon maaf apabila mudah-mudahan ada- berpahala makjur malam hari ini, insya Allah. Masya Allah. Amin. Istiqomah. Masya Allah. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya ada kesalahan dari kita.
Kesalahan datang dari kita dan kebenaran datang hanya dari Allah. Masya Allah. Silakan tutup dengan doa Ustadz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan malam hari ini menjadi pertemuan yang Allah ridho, dan ini adalah majelis terbaik yang pernah kita tunaikan. Ya, mudah-mudahan Allah pertemukan kita kelak di surganya Allah Firdausil A'la dalam keadaan berbahagia ya bersama-sama. Ya seperti bahagianya malam hari ini kita kumpul walaupun di tempat yang berbeda, tapi insya Allah hati dan ruh kita ini dalam keadaan sama-sama berbahagia. Amin. Nastaghfirullahaladzim, 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 na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhamman illa ghaffartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa syatartah wa la jahilan illa 'allamtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dani wa qahrir rijal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.